Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Perlindungan-Mu yang menaungi kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun dan meliputi kami semua. Kami ingin meneduhkan hati kami. Menundukkan pikiran kami. Kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu. Amin. Yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai ayat 23. Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan awali ayat 18, jemaat menjawab ayat 19, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ayat 19. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Sampai aku berjalan lewat. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa berbicara dengan Tuhan, dia punya kerinduan untuk melihat muka Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Karena dikatakan pada ayat yang jelas sekali ayat 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Maka Musa melihat sisi belakang Tuhan. Karena itu pengertian orang Yahudi, konsep orang Yahudi, Tuhan itu memiliki sisi belakang dan sisi depan. Itulah yang disebut konsep ahor. Ahor. Sisi belakang Tuhan sebagai Musa, penulis hukum Taurat. Hukuman Tuhan. Dosa,
kematian, semuanya ada dalam sisi itu. Sehingga kata-kata belakang selalu menimbulkan hal-hal yang negatif. Pengkhianatan, kelicikan, main belakang, jalan belakang, menikam dari belakang. Sering kita dengar peribahasa seperti itu. Jadi hal-hal yang negatif ada pada sisi belakang. Karena itu sisi belakang Tuhan adalah hukuman. Hukuman. Musa rindu untuk melihat sisi depan Tuhan. Sisi kemuliaannya. Tapi Tuhan tidak izinkan. Seringkali kita mendengar bahwa jangan membelakangi Tuhan. Jangan membelakangi hukum-hukum Tuhan. Karena Hizkia pernah berdoa, lemparkanlah segala kesalahanku di belakangmu. Sebab di depanmu adalah belas kasihan, kasih karunia Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dengan jalan demikian, ada sisi depannya. Sisi depan ini baik sekali untuk menunjukkan wajah, jati diri. Sebab ketika Anda ke airport pakai masker, petugas akan berkata sebelum identitasnya dilihat, buka. Supaya itu jati dirimu yang asli. Wajah adalah menyingkapkan hal yang simbolis sebagai satu hadirat, kehadiran orang itu. Makanya di dalam Mazmur 27 ayat 8, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Wajah untuk menunjukkan sisi depan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat sisi depan Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Yang kita lihat hanya sisi belakangnya, hukum, hukuman, maut. Dan siapa yang bisa menyatakan wajah Tuhan? Sisi depan Tuhan, hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya mengajak kita membaca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Kita lihat bersama-sama. Ayat-ayat yang saya baca ini ayat-ayat yang mengubah saya. Dari orang yang tidak percaya pada Kristus menjadi percaya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, tolong sambung. Tidak seorang pun. Sebab melihat mati. Tapi anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa yang dapat menyatakan wajah Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Siapa namanya? Nyebut nama itu Anda takut? Sebab nama itu menyelamatkan kita, menjamin kita. Siapa namanya? Kurang bertobat. Siapa namanya? Amin. Hanya Yesus. Jadi Yesus itu adalah wajah Tuhan. Tanpa dia kita tidak bisa melihat wajah Tuhan. Kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Hanya lewat dia. Tidak ada jalan lain. Karena itu kita perlu pribadi itu. Yaitu Yesus. Kalau kita lihat di sini. Apa yang dimaksudkan pada ayat-ayat ini. Kenapa saya senang sekali dengan ayat-ayat ini. Saudara, saya ingin bercerita sedikit. Saya orang yang taat beragama sebelum saya percaya Yesus. Sangat mentaati agama yang saya yakini. Melakukan semua hukum-hukumnya. Sekecil mungkin. Dan sangat radikal. Dan saya sudah mengerti.
bahwa Yesus itu adalah kalam Tuhan dan roh Tuhan. Tetapi pengertian saya, dia kalam yang diciptakan. Roh yang diberikan. Tapi ketika saya membaca Alkitab, terutama sampai pada, saya baca Alkitab itu tidak seperti orang Kristen. Orang Kristen baca Alkitab sangat pandai. Saya tidak, saya cara bodoh. Yaitu mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Saya baca semua. Kalau orang Kristen pandai. Baca ini loncat sini, baca ini loncat sini, baca ini. Maka seumur hidup tidak pernah tamat baca Alkitab. Selama saya dalam penjara, saya selama 6 tahun, saya selesaikan 25 kali baca Alkitab. Dan saya harap kalau saudara tidak sempat tamat, saya doakan supaya Anda masuk. Saya tidak tega menyebutkannya. Makanya sebelum saya lanjutkan, berjanjilah pada pribadimu. Seumur hidup setidak-tidaknya 1 kali tamat baca Alkitab. Amin saudara? Loh iya, karena itu penting, itu pondasi kita. Saya baca. Saya cari kelemahannya, itulah tugas saya. Baca Alkitab bukan untuk mengimani, untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Tapi ketika sampai pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Terbuka pikiran saya. Tuhan itu Tuhan yang Esa. Kita tidak menyembah beberapa Tuhan. Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Dalam diri Tuhan yang Esa sudah ada roh. Karena Tuhan hidup. Tidak mungkin tidak ada roh. Roh tidak diciptakan oleh Tuhan. Kalau roh diciptakan Tuhan berarti Tuhan sempat tidak punya roh. Bagaimana Tuhan yang mati bisa menciptakan roh yang hidup? Tuhan pasti dia pencipta. Karena itu dia punya firman. Firman itu sudah ada dalam diri Tuhan dan tidak diciptakan Tuhan. Kalau firman diciptakan Tuhan berarti Tuhan sempat tidak punya firman. Dengan firman apa dia menciptakan firman? Berarti 2 sifat hakikat being. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Tuhan sudah punya roh, sudah punya firman. Roh dan firman yang melekat di dalam diri Tuhan. Sehakikat, sederajat di dalam diri Tuhan. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Lalu ayat 14, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu apa? Telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadaku sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman-Nya menjadi manusia untuk menyatakan kehendak Bapa tadi. Jadi lewat Yesus kita sudah melihat hadirat Bapa, kemuliaan Bapa, wajah depan Bapa. Lewat Yesus, tidak ada yang lain. Sejak membaca ayat-ayat ini, saya membuat sebuah diktat pada waktu itu sebelum menjadi Kristen. Mengapa saya memilih Yesus sebagai juru selamat? Baru saya cari gereja. Diktat saya ini tersebar dan membuat kegoncangan pada tahun 70-an. Lalu saya ditangkap. Pada waktu itu zaman Kopkamtib. Pempres 11. Saya ditangkap bukan karena KUHP. Pempres 11. Tangkap dulu. Dan mereka berwenang untuk menangkap. Dan tidak diperiksa. 1,5 tahun
ditahan tanpa diperiksa. Baru kemudian diperiksa. Setiap kali saya tanya, apa sih kesalahan saya? Tanya dirimu sendiri. Bayangkan saudara. Jangan sampai zaman itu kembali lagi. Yaitu wewenang yang begitu besar. Terus, tahun kedua baru saya diperiksa. Apa sebab menjadi Kristen? Apa sebab? Saya bilang, karena membaca Alkitab. Lalu pemeriksa bertanya, Alkitab yang mana kau baca? Ini, Yohanes 1 ayat 1. Lalu salah satu pemeriksa bertanya dengan saya, mana ayatnya? Ini. Saya buka dan saya suruh baca. Dia baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia baca seperti itu. Lalu dia katakan, setelah baca, aku tidak jadi Kristen. Kamu bilang baca ayat ini jadi Kristen. Saya baca ayat ini tidak jadi Kristen. Bicara yang jujur, yang benar. Ya, mana? Sekarang saya sudah baca. Oh beda Pak. Saya dipilih, Bapak tidak. Itu beda. Kita bisa percaya itu bukan kemauan kita. Bukan hebat-hebatnya kita. Kasih karunia Tuhan. Pilihan Tuhan. Berlaku atas hidupmu. Bersyukurlah untuk itu. Kita tidak terlalu istimewa. Tidak. Kita tidak ada kelebihan dari orang yang beragama lain. Dan orang-orang yang beragama. Tidak ada kelebihan dari kita. Tapi karena kita dipilih. Saya coba katakan, saya dipilih. Itu kasih karunia Tuhan. Saudara. Padahal beribadah, berdoa bagi kita. Jujur, jangan sok rohani. Kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang tidak. Ayo. Kadang-kadang doa sudah begitu malas. Ya, karena kayaknya minta tapi tidak dikabulkan. Hampir-hampir kita putus asa. Kalau bukan kasih Tuhan, engkau tidak hadir di sini. Itu belas kasihan Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu besar. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anak di sini bukan berarti hubungan biologis. Anak dan bapak. Maka anak lebih kecil dari bapak. Enggak. Ini simbolis. Saudara punya anak kunci. Apa saudara berpikir gemboknya itu emboknya kunci? Enggak. Anak kunci. Hanya sekedar kata anak. Hanya simbol. Ya, anak tangga. Apakah tangga sebelah sini bapaknya, sebelah sini ibunya? Enggak. Kata anak tidak perlu bapak, tidak perlu ibu. Ada kata anak, kata bapak. Jangan dicari mana ibunya lalu bidannya. Tidak boleh berpikir seperti itu. Itu hanya simbolis. Kita bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, lahir di sini disebut putra putri ibu pertiwi. Saya ingin tanya, bapak pertiwinya di mana? Iya, ada ibu pertiwi, kita putra putrinya tidak ada bapaknya. Jadi kata Alkitab anak tunggal bapak itu bukan berarti anak sehubungan biologis untuk menunjukkan dia satu-satunya. Satu-satunya. Monogenes tu theos. Satu-satunya. Gara-gara ini. Proses terus panjang. Dipindahkan sana, pindah sini selama dalam penjara. Dan saya pernah dipindahkan ke Surabaya. Di Kalisosok 2 tahun 5 hari. Baru pindah lagi Jakarta. Tapi saya ke setiap Surabaya lewat. Tempatku sudah tidak ada lagi. Gitu. Padahal tidak dapat uang pengusiran. Saudara, mestinya saya punya hak di situ. Ya, Kalisosok. Saya ingin bercerita sedikit. Tuhan itu baik. Amin. Meskipun Tuhan izinkan saya dalam penjara 6 tahun. Tuhan proses saya. Tuhan bentuk saya. Ya. Karena itu saya buat diktat mengapa saya memilih Kristus sebagai juru selamat. Tiba-tiba sekarang ada orang ingin menggugat Yesus bukan juru selamat. Ya pasti tidak saya percayain saudara. Yesus adalah juru selamat. Waktu saya di penjara Kalisosok. Sengaja dipindahkan di Kalisosok.
Itu karena dianggap paling angker dan sebagainya. Masuk ya sekamar untuk dengan orang-orang yang ya tidak istimewa lah. Gitu. Semua Pak tidurnya itu di situ kamarnya isinya 25. Ya, padahal isinya lebih dari 50. Jadi tidur kayak sardensis. Bergerak satu, bergerak semua. Ya, sudah. Saya tidak bisa tidur malam pertama. Saya duduk saja. Orang di sebelah saya tanya, kamu perkara apa? Jadi di penjara itu saling tanya perkara apa. Ya, saya sendiri tanya dia, kamu perkara apa? Dia jawab 363. Kamu 362. Kamu 372. Kamu 378. Hebat orang di penjara itu hafal KUHP loh saudara. Iya dia tidak mau menyebut 363 pencurian malam hari, 362 pencurian siang hari. Dia tidak mau, malu sebut pencuri. Jadi KUHP-nya. Jadi saya ditanya, kamu apa? Pempres 11. Lebih aneh lagi dia, apa itu? Ya Pempres 11. Nah, perkaranya apa? Saya pindah agama. Pindah agama. Penjahat-penjahat yang bodoh yang tidak sekolah itu semua kaget. Pindah agama, bisa dipenjara. Goblok banget. Saya terhibur loh. Jadi ternyata orang bodoh pun bisa menghibur saya. Menyebut yang nangkap saya goblok. Ya bagus sekali. Iya saya bilang goblok. Iya. Kenapa? Lalu saya terangkan. Oh karena begini saya jelaskan. Oh pantas kata dia. Saudara. Akhirnya setelah masa asimilasi dalam arti orientasi ya. Pindahlah ke kamar lain. Dipindahkan ke kamar yang paling serem. Bekas Diponegoro ditahan. Waktu itu. Katanya banyak hantunya. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Sudah saking takutnya hilang. Saking susah dan penderitaan. Tidak takut lagi. Seandainya betul-betul hantu Diponegoro itu datang. Naik kuda. Saya pasti ikut. Saudara. Loh, iya. Jadi jangan takut dengan yang susah. Susah itu puncak dari segalanya. Menghilangkan segala ketakutan. Lagi, kalau saudara masih punya perasaan takut dan khawatir. Itu belum puncak. Baru kecil. Belum. Setelah saya di penjara itu. Di sana di Kalisosok. Itu jalan setelah hampir 4 tahun. Ya 2 tahun 5 hari di sana. Saya selalu berdoa. Doakan semua. Banyak waktu. Ya. Jadi kalau berdoa mau banyak waktu silakan masuk penjara. Gitu doa. Saya dengar dari pegawai istri kepala penjara. Bapak Sawito. Bukan orang Kristen. Sakit. Saya doakan. Doa. Kepala penjara itu kalau malam suka jalan kontrol. Saudara. Dia dengar. Karena kan tidak tertutup. Kunci tertutup tapi jeruji besi semua. Jadi bisa dengar. Saya doakan dia. Besok pagi saya dipanggil oleh kepala penjara. Waktu saya diminta dipanggil semua orang geger. Kamu ada kesalahan apa? Baru di sini sudah dipanggil. Saya tidak tahu. Saya bilang. Ternyata kepala penjara panggil saya menghadap. Dia tanya begini. Kamu kok tahu istri saya sakit? Saya bilang dari pegawai Bapak. Kamu doain? Iya. Doain ya katanya. Mau enggak? Nanti malam doain. Saya bawa keluar. Karena kepala penjara kan rumahnya di sebelah penjara. Di Kalisosok itu. Di sebelahnya. Baru jalan, baru kantor kejaksaan. Itu dulu posisinya. Ya itu. Kapan-kapan saya jalan-jalan ke situ. Saudara. Karena di situ ada rujak cingur yang paling enak waktu itu. Nah, ya sudah. Saya malam itu dipakein pakaian pegawai. Dia bilang, jangan lari ya. Enggak, saya bilang. Dikawal, dibawa ke rumahnya. Istrinya sudah terkapar di tempat tidurnya. Sudah dikasih kain begitu. Kurus sekali. Saya doakan dalam nama Yesus.
Berapa hari kemudian, kepala penjara panggil saya lagi. Ibu ada kemajuan. Mulai bergerak. Mulai bergerak. Saya doakan lagi. Terus akhirnya ibu sehat. Bangkit kembali. Jadi mujizat itu di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, doamu itu paling mujarab, paling berkhasiat, paling berkuasa. Katakan amin. Amin. Mumpung engkau susah, doa. Saudara, kalau senang gak ada mujizatnya. Mujizat itu terjadi pada waktu engkau sungguh-sungguh membutuhkan susah. Sejak itu ibu selalu kirim saya makanan. Masakan. Tiap makan. Sejak itu saudara, selama 2 tahun saya tidak pernah makan jatah penjara. Jatah kepala penjara. Tuhan tolong, ada saja caranya saudara. Selalu. Jadi itulah cara Tuhan menolong kita. Kesusahan itu selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Ya, Tuhan berkati. Sehingga saya katakan di sini, pada Yohanes 1 ayat 14 tadi, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia, egeneto. Dia yang menyatakan kemuliaannya, yang diberikan kepadanya. Sebab ia sendiri menggambarkan tentang Tuhan itu sendiri. Coba kita baca kembali. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Coba kita lihat. Supaya lewat Yesus, wajah Bapa, kemuliaan Bapa, kita lihat. Ia adalah, tolong sambung apa? Yang tidak kelihatan. Sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah apa? Gambar. Rupa. Masih ingat ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Gambar, peta, potensi, kualitas ilahi. Potensi dan kualitas ilahi ada dalam diri manusia. Itulah yang dikatakan. Ia adalah gambar. Ayat 19. Ayat 19. Jadi dalam Yesus itu menyatakan. Tanpa Yesus tidak mungkin orang bisa mengenal Tuhan. Tidak bisa melihat Tuhan. Kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Pengampunan Tuhan. Semuanya. Karena seluruh kepenuhan Tuhan. Bapa berkenan diam di dalam siapa? Yesus. Seluruh kepenuhannya. Hanya lewat dia. Saya ingin katakan begini. Karena Yesus itulah jalan, kebenaran, hidup, menyatakan segala sesuatunya kepadanya. Ya. Coba kalau kita lihat, coba tutup Alkitab. Kita tutup. Tidak ada kata Alkitab. Coba, ada Tuhan tidak? Ada Tuhan tidak? Di mana Tuhan? Ya, coba. Ya, kan kita baru tahu Tuhan kalau Tuhan berfirman. Ya, Bereshit bara Elohim et samayim viha et saret. Ya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita baru tahu. Sekarang kita tutup tidak ada ayat itu. Dari mana kita tahu ada Tuhan? Tidak ada yang tahu. Di mana Tuhan? Tidak ada yang tahu. Karena ada ciptaannya maka kita mengenal Tuhan. Kita berdosa. Kita minta ampun. Kita diampuni. Dari mana kita tahu kita sudah diampuni? Dari mana? Kalau tidak ada Yesus yang mati buat saya dan saudara. Dan berkata dosamu sudah diampuni. Ada buktinya. Karena itu semuanya berpusat, berporos pada nama Yesus. Yesus Kristus itu. Itulah pernyataan Bapa. Seluruhnya. Kalau dilihat kita bersama-sama. Ibrani pasal 1 ayat 3. Lebih tegas lagi. Ibrani pasal 1 ayat 3. Kita lihat bersama-sama. Ya, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Coba ditayangkan. Ya. Ia adalah, tolong sambung. Wajah Tuhan. Ia adalah kemuliaan. Dan apa? Gambar wujud Tuhan. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh
kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jadi semua untuk mengacu kepada Yesus. Tanpa Yesus tidak ada kekristenan. Tanpa Yesus kepercayaan kita sia-sia. Karena itu berpegang pada Dia. Kita berdoa dalam nama Dia. Orang yang tidak percaya Yesus juru selamat. Ketika perjamuan kudus yang dimakannya apa dan yang diminumnya apa coba? Saudara, kita makan tubuh dan darah Yesus. Berarti kita bergantung betul dengan penebusan Yesus. Karya Yesus Kristus. Tuhan itu begitu baik. Ketika saya berada dalam penjara, maaf. Ilustrasi contoh saya penjara. Karena 6 tahun sangat berkesan. Sampai hari ini. Luar biasa. Tahun kedua, istri saya boleh besuk. Baru boleh. Besuk pun hanya kiriman. Tidak boleh ketemu. Hanya kiriman. Ya, saya ditangkap waktu saya sekolah di I3 Batu Malang. Jadi istri saya tinggal di sana. Dan sebulan sekali diizinkan besuk. Saya masih ingat kiriman istri saya itu. Roti Kong Guan An itu yang segi 4. 1 black. Gitu. Tiap bulan dia kirim. Makanya saya sekarang kalau lihat roti itu agak trauma. Ya, ingat gitu. Terus sabun mandi, sabun kamai. Sabun kamai. Pepsodent. Itu semua. Itu kirimannya. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada kiriman. Tiba-tiba ada kiriman. Sudah terbiasa sebelumnya sikat gigi tanpa odol. Tapi sekarang dikirim odol. Odol Pepsodent yang besar itu. Dan mulailah sikat gigi. Dan senang sekali saya. Sampai rasanya tidak mau kumur-kumur. Ya, saking menikmatinya. Teman-teman sepenjara, sekamar ikut minta. Di penjara itu harus bagi bersama. Kalau enggak dia hilang saudara ya. Jadi saya kasih. Semua menikmati. Seminggu odolnya habis. Dan odol Pepsodent dulu buntutnya itu bisa dibuka. Jadi masih bisa dikorek-korek saudara ya. Gitu. Habis. Saya mulai berdoa. Tuhan, tolong istri saya diingatkan. Supaya kirim. Walaupun belum waktunya. Kan percaya dengan doa. Ya. Waktu besuk itu dari jam 9 sampai jam 2. Besuk atau kiriman. Saya kasih tahu jam-jam ini. Siapa tahu nanti saudara punya pengalaman jadi bisa tahu. Nah, sampai jam 2 tidak ada. Nah, doa saya mulai berubah. Saya punya sahabat baik, seorang pengacara yang selalu datang ke Surabaya. Kalau datang ke Surabaya selalu titip uang buat saya lewat kejaksaan. Yaitu Bang Adenan Buyung Nasution. Dia selalu kirim 20.000, 20.000. Waktu itu merasa cukup banyak. Jadi mulai dari jam 2 saya mulai berpikir. Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung. Sampai jam 5 semua sudah mandi, masuk kamar. Tidak ada kiriman. Saya mulai doa sore. Doa sore saya menghibur diri saya. Tuhan, saya tahu Tuhan sibuk. Ya, soal odol, soal kecil. Jam 7 malam, kamar saya dibuka. Ada orang baru ditangkap. Masuk kamar. Dia bingung. Di kamar kami ada 3 orang, kamar besar 3 orang. Dia lirik sana sini lari. Akhirnya dia deketin saya. Mungkin wajah saya tidak terlalu kriminal. Jadi dia deketin saya. Lalu dia bilang, "Kok boleh enggak saya numpang tidur dekat sini?" "Oh boleh." Saya pinjamin tikar, saya pinjamin bantal. Karena saya banyak tikarnya. Warisan dari orang yang bebas-bebas itu saudara. Itu gunanya ditahan lebih lama. Saudara, terima warisan orang bebas. Ya gitu, jadi saya pinjamin dia. Lalu dia buka tas plastiknya. Dia kasihkan saya titip ini ya kok. Saya buka, isinya odol. Nggak kira-kira, odol semua. 10 odol.
Saya tanya, kok odol semua? Dia juga kaget. W punya toko. Waktu W ditangkap, W gugup. Jadi dia pikir ambil sabun, ambil apa. Ternyata dia ambil odol lagi, odol lagi, odol lagi, odol lagi, odol lagi. Kita jangan ngatur cara Tuhan mengabulkan doa kita. Ada jalan yang kita tidak pikirkan sama sekali. Tidak terbayang oleh saya. Ada orang baru ditangkap bahwa tidak terbayang oleh saya. Tapi itulah Tuhan. Dia punya cara, banyak cara. Yang tidak terduga dari kita. Amin. Ya jangan atur Tuhan. Kalau kita atur, semua yang diatur tidak bisa diharapkan. Yang tidak diharapkan bisa Tuhan pakai. Besok pagi orang ini dibon lagi. Diperiksa. Sampai sore jam 5 enggak datang. Lalu penjaga bilang, berapa orang? 4, 1 di luar, 3 di dalam. Oh yang 1 itu hapus saja. Kenapa? Salah tangkap. Hanya untuk kirim? Iya luar biasa. Itu pengalaman saya. Saya ini orang Protestan tidak biasa diajar doa minta yang kecil-kecil. Minta itu yang besar-besar, Afrika, dunia, selalu gitu. Ini minta odol, waktu minta aja saya sudah agak sungkan dengan Tuhan. Tuhan saya minta odol lah gitu. Tapi Tuhan perhatikan, sekecil apapun kebutuhanmu, Dia selalu peduli. Amin. Loh iya. Waktu di penjara doain orang bebas. Bebas. Saya sendiri tidak bebas. Tidak apa-apa. Orang sakit didoakan sembuh. Sudah keluar penjara, saya doakan orang sakit malah mati. Saudara. Ya. Artinya memang Tuhan berkehendak, mendidik, mengajar kita, menolong kita, mempersiapkan kita. Justru saya ingin kasih tahu, saat-saat kita sengsara dan menderita, mujizat Tuhan dinyatakan. Dinyatakan. Sehingga dengan demikian saya memperoleh kekuatan lewat itu. Masih lama lagi. Bebas dari penjara tahun 80. Saya ditangkap tahun 74. Selama 6 tahun bebas dari di penjara. Setelah dipindahkan ke Jakarta, pindah lagi ke Cirebon. Pindah dari Cirebon tanggal 4 April tahun 80 pas hari Paskah saya dibebaskan. Keluar dari sana. Yang jemput banyak sekali. Pendeta-pendeta dari Jakarta bawa mobil semua jemput saya. Artis-artis Kristen jemput saya. Gitu. Padahal dulu waktu ditangkap tidak ada yang nganter. Sekarang yang jemput banyak. Lalu pendeta-pendeta bilang dengan saya, maaf ya brur, tidak sempat besuk. 6 tahun gak sempat di mana sih. Iya, itu alasan karena takut. Dulu kalau sampai tahanan Kop Kamtib ada pembela, ada yang berani besuk. Ikut ditangkap itu. Tidak ada yang berani. Nah saudara, akhirnya bebas. Waktu bebas pertama kali saya ibadah. Saya minta kita beribadah. Lalu cari gereja. Ya, gereja Pentakosta Indonesia. Dipimpin oleh pendeta Masih. Dia izinkan asal Bapak khotbah. Jadi sore saya khotbah. Sebelum khotbah ada nyanyian. Yang waktu di penjara saya paling tidak suka nyanyi lagu itu. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah. Saya tidak suka nyanyi. Sebab ada kata apa? Bebas. Bebas. Kata bebas itu bagi orang penjara keramat loh. Jangan coba-coba saudara bebas. Jadi setiap kali kebaktian dari luar, pemimpin pendeta yang mengajak nyanyi itu kita diam semua. Lalu pemimpin pujian yang ngerti kondisi kita. Dia rubah lagunya. Lagu yang paling suka populer
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh itu, jadi ingin pintu penjara dibuka lagu itu. Waktu di Cirebon, lagu itu dinyanyikan. Sekarang saya sudah bebas. Kan bebas 3 kali kan? Oh saya lebih dari 3 kali. Bebas. Sampai orang lirik saya. Orang sudah berhenti bebas, ini masih bebas. Karena hari itu saya betul-betul bebas. Kenapa kita berat menyanyi, memuji dia? Karena tidak dihayati. Tidak jadi pengalaman bagi diri kita. Kalau itu jadi pengalaman, dahsyat pujian kita. Luar biasa. Ya, amin saudara. Ya, sehingga dengan demikian saya mengalami itu. Kekristenan itu adalah pengalaman. Alkitab itu bukan rumusan, bukan konsep, bukan wacana, bukan doktrin, bukan dogma, dan bukan ideologi. Alkitab itu adalah peristiwa, kisah. Karena itu kita yang membaca Alkitab, kita ingin mengalami apa yang terjadi dalam Alkitab. Amin. Kita ingin mengalami. Mari kita berhenti berteori. Apalagi bertengkar soal dogma dan doktrin. Tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Bagi saya yang penting, Yesus. Ukuran segala-galanya. Amin saudara. Mau bentuknya bagaimana. Tidak soal. Saya punya anak 3. Waktu dia masih kecil-kecil. Kalau saya pergi pelayanan, baik ke luar negeri, baik kemana, selalu bawa pulang oleh-oleh. Satu saat anak-anak saya bersepakat minta kaos. Kaos yang, apa itu, yang KP yang terkenal itu, ya Hard Rock, dia minta. Saya pergi ke London sampai saya harus antri untuk beli itu. Ternyata salah antri, itu bagian masuk bukan beli belanjanya. Saudara, baru dikasih sampai di sana. Saya beli, kasihkan anak saya. Anak saya yang pertama kalau dikasih apa saja oleh-oleh dari saya, dia terima. Sambil dia jalan dia bilang gini, thanks Pak. Tanpa ekspresi. Oh Protestan. Ya, itu anak tanpa ekspresi. Thanks Pak. Tapi dia tahu berterima kasih. Thanks Pak. Anak saya yang kedua lain lagi. Ya, karena dia waktu saya ditangkap sedang digendong. Dia selalu menangis. Saya kasih dia nangis. Terharu. Oh Pentakosta. Ya Pentakosta kan begitu kan. Senang sekali menangis. Sampai mau doa juga nadanya nada nangis gitu saudara itu. Anak saya yang ketiga lain lagi. Ini anak sudah jadi Kristen. Sudah. Jadi begitu terima langsung robek. Sampai kadang-kadang isinya ikut robek. Saudara. Begitu melihat langsung loncat dia. Cium saya berkali-kali. Thanks Pak. Oh karismatik. Bapaknya satu. Semua tahu berterima kasih. Tapi berbeda ekspresi. Enggak soal. Tidak usah ribut. Amin saudara. Iya. Semua tahu berterima kasih. Yang penting bapaknya satu. Kenapa kita ribut? Anak saya 3 ekspresinya berbeda. Sampai hari ini beda. Ya, beda sekali. Karakternya sendiri-sendiri. Ya. Itulah caranya. Itulah firman Tuhan. Pribadi Yesuslah yang paling utama bagi kita. Jika kita ditebus oleh Yesus, jangan menghakimi cara orang lain. Silahkan. Amin saudara. Yang penting selagi dia ditebus oleh darah dan tubuh Kristus, itu saudaraku. Katakan amin. Itu saudara kita. Kecuali kalau dia bilang saya ditebus darah ayam. Nah lain soal saudara. Itu bukan saudara kita. Dengan demikian kita lanjutkan sekarang ini. Jadi Tuhan ya adalah menghadapkannya dengan jalan demikian. Kita lanjutkan, saya ingin ajak membaca. Ya, nah, bilangan 6 ayat yang ke-26. Bilangan 6 ayat 26. Ayat ini. Ya. Bilangan 6 ayat 26. Coba
Ketika kita diberkati Tuhan, apa pernyataannya? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya, tidak lagi menunjukkan punggungnya. Tapi lewat Yesus, dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Amin. Karena itu kepada siapa? Hanya dalam Yesus. Saudara mau bermohon kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, saudara datang ke wajah Tuhan. Kita menerima. Apa yang terjadi saudara? Musa masih melihat punggungnya. Tapi setiap orang berbicara dengan Tuhan selalu ada akibat. Wajahnya bercahaya. Luar biasa. Saudara percaya, saudara berjumpa dengan Tuhan. Saudara ketemu dengan Tuhan. Pulang di sini. Saudara dirubah oleh Tuhan. Wajahmu yang muram, kusam, penuh penderitaan, penuh kesusahan, penuh sakit penyakit. Ketika engkau keluar, engkau sudah melihat wajah Tuhan melalui Yesus Kristus. Engkau diubahkan. Diubahkan. Amin. Katakan amin. Amin. Wajahnya diubahkan. Dengan jalan demikian kita sudah melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Saya undang WL Singer Musik. Kita akan menaikkan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kita bangkit berdiri, berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan lagi, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
biar hanya keyboard saja. Kita bersaat teduh sejenak. Kita renungkan firman Tuhan. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Dan setiap orang yang melihat wajah Tuhan tidak mungkin hidup tapi mati. Tetapi lewat Yesus yang sudah membayar kematian itu, kita dapat melihat wajah Tuhan. Wajah Bapa. Hadiratnya. Belas kasihannya, kemurahannya, pengampunannya, semua. Kita bisa melihat lewat Yesus. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia tidak menutup-nutupi mukanya lagi. Karena Yesus. Karena kita berharga. Kita biji matanya. Begitu berharganya kita. Kita percaya. Nyatakan kepercayaan kita hanya pada Yesus. Jemaat, angkat kedua belah tanganmu. Jemaat saja katakan, siapakah aku? Dengan iman katakan, jadi biji matamu. Dengan apakah balas Tuhan selain puji dan sekali lagi jemaat saja katakan, siapakah aku ini? Engkau biji mata Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apakah Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Mari kita sembah Dia.